Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu ala rasulil karim, amma ba'du. Marilah bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman ke zaman hingga sampai dengan zaman kita sekarang ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah kita membahas tentang fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kita, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Marilah pada kesempatan kali ini kita mengambil 3 keadaan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan keadaan yang menyenangkan, sehingga membuat orang-orang itu tertawa. Namun, kalau bumi ini penuh dengan kebahagiaan kemudian tertawa, maka sungguh dunia ini tidak ada asik-asiknya. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bentuk yang lain, yaitu kadang-kadang pula suatu keadaan itu membuat kita itu sedih. Nah, sehingga perubahan antara sedih, senang, menangis, tertawa, itulah yang membuat dunia ini makin menyenangkan. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, adapun fenomena yang kedua dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah ada kalanya orang terkena sakit, kemudian sampai menuju kepada kematian. Maka kemudian kalau bumi ini terus-menerus terjadi kematian dan kematian, adanya bencana, longsor, banjir, gunung meletus, kemudian orang-orang pada banyak yang meninggal dunia, maka sungguh itu pun juga suatu keadaan yang kurang menyenangkan. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan fenomena yang lain, yaitu apa? Yaitu fenomena kelahiran bayi-bayi di muka bumi ini. Maka kemudian dengan itu kehidupan akan lebih menyenangkan. Tapi kalau hidup ini hanya kelahiran terus-menerus, itu pun juga tidak menyenangkan, karena pasti akan membawa dampak. Kematian terus-menerus akan membawa dampak. Sebaliknya, kelahiran terus-menerus itu juga akan membawa dampak. Misalnya saja, kelahiran terus-menerus, misalnya tanpa adanya kematian, maka sungguh nanti bumi ini akan terjadi kepenuhan gitu. Kalau bumi ini mati terus-menerus, akan terjadi kepunahan. Padahal kepunahan itu tidak menguntungkan kita, dan penuhnya bumi juga tidak menguntungkan kita semua. Maka yang terbaik itu adalah adanya dinamisasi, pergantian yang simultan antara hidup dan mati, kemudian hidup mati, agar bumi ini menjadi menyenangkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian yang berikutnya adalah fenomena yang berikutnya yang tidak kalah menarik dari kedua fenomena di atas adalah adanya fenomena bahwa manusia yang lahir di muka bumi ini adalah berjenis kelamin laki-laki. Maka sungguh luar biasa, adanya laki-laki itu membawa dampak-dampak kebaikan. Tapi ternyata
Kalau bumi ini hanya diisi oleh kaum lelaki, maka itu pun juga tidak akan asik. Maka ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang disebut dengan kaum perempuan, sehingga bumi ini akan menjadi asik karenanya, dan bumi ini akan terjaga kehidupannya. Terus menerus bumi ini akan hidup dengan adanya laki-laki dan perempuan. Maka kemudian kita akan mengatakan di sampai titik-titik tertentu, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Jamaah sekalian rahimakumullah, adanya keadaan bumi ini dihuni oleh laki-laki dan kemudian bumi ini dihuni oleh perempuan, maka disitulah akan terjadi perkenalan dan kemudian pertumbuhan, dan memastikan bahwa bumi ini akan terus tetap berjalan. Dan kemudian ada orang-orang yang salah kaprah terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sungguh indah ini. Sebagian orang mengatakan bahwa laki-laki itu juga memiliki kecenderungan alamiah cinta kepada laki-laki. Dan kemudian ada orang yang mengatakan bahwa secara alamiah pula perempuan akan jatuh cinta kepada perempuan, yang biasa disebut dengan lesbi. Maka sungguh pikiran manusia-manusia yang model seperti ini itu justru akan merusak kehidupan. Bayangkan kalau bumi ini laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, maka sungguh bumi ini akan mandek, bumi ini akan berhenti, dan kehidupan itu akan punah tanpa adanya suatu bencana dan tanpa suatu peperangan. Punah dengan sendirinya karena kepicikan sikap manusia itu sendiri. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, pada suatu titik-titik tertentu mulut kita itu akan benar-benar secara sadar sampai pada suatu kalimat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menciptakan segala sesuatu tanpa adanya kesia-siaan. Jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kemudian kita kompilasi, yaitu kita kasih 4 pertanyaan, kemudian jamaah sekalian membayangkan apa itu jawabannya. Pertanyaan yang pertama adalah, Allah menciptakan tertawa dan. Pertanyaan yang kedua, Allah menciptakan kematian dan. Kemudian yang berikutnya adalah Allah menciptakan laki-laki dan kemudian pertanyaan yang keempat adalah Allah menciptakan kekayaan dan. Ya, baiklah jamaah sekalian rahimakumullah, kalau di dalam suatu pendidikan maka seorang guru itu kalau memberikan pertanyaan harus diberikan kuncinya sebagai wujud evaluasi, koreksi, dan kemudian untuk memperbaiki jawaban-jawaban murid-muridnya. Baiklah jamaah sekalian rahimakumullah, mari kemudian kita cocokkan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat An-Najm ayat yang ke-43, 44, 45, dan kemudian loncat ke 48 yang menjadi kunci dari pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa adhaka wa abka, yang artinya adalah dan dialah Allah yang menciptakan tertawa dan menangis. Maka bagi hadirin sekalian rahimakumullah, yang tadi menjawab menangis berarti betul, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala berfirman lanjutannya, wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Maka alhamdulillah bagi hadirin sekalian yang tadi menjawab kehidupan berarti betul. Kemudian pertanyaan yang ketiga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Dan sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan pasangan-pasangan lelaki itu adalah perempuan atau wanita. Maka hadirin sekalian yang tadi menjawab wanita atau perempuan berarti betul. Mayoritas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menjawab ketiga pertanyaan ini dalam keadaan betul. Maka kemudian mari kita cek pertanyaan nomor 4. Allah menciptakan kekayaan dan, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat An-Najm ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan kekayaan dan wa aqna itu artinya adalah kecukupan. Masya Allah. Yang tadi hadirin sekalian menjawabnya kekayaan dan kemiskinan, berarti mohon dimaafkan jawabannya masih belum tepat. Ternyata yang tepat adalah Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan. Maka jamaah sekalian hadirin rahimakumullah, marilah kita merenungkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan, yaitu kekayaan, itu ternyata pasangannya bukan kemiskinan, tapi pasangannya adalah cukup. Dan kemudian ternyata kenapa kok banyak orang-orang itu yang memasangkan kekayaan itu dengan kemiskinan? Ternyata sungguh yang namanya kemiskinan itu sebenarnya adalah kosakata atau jawaban yang dipikirkan oleh pikiran manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan solusi, ruang terbaik bagi pasangan dari kekayaan itu ternyata adalah kecukupan. Oleh karena itu jamaah hadirin sekalian rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam itu serba berkelimpahan harta benda yang disebut dengan kekayaan itu pada level atas, maka sebenarnya level bawahnya itu adalah rasa cukup. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sudah benar ciptaannya, yaitu menciptakan rasa kecukupan. Dan sungguh yang menciptakan miskin itu sebenarnya adalah manusia itu sendiri, yang menciptakan kemiskinan, ruang-ruang miskin yang ada pada dirinya sendiri, sehingga manusia berprasangka miskin, menciptakan kosakata miskin yang ada pada dirinya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar membuat dia itu miskin. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita bersyukur, sehingga syukur itulah yang membuat kita bahagia. Karena banyak orang yang menunggu bahagia dulu baru bersyukur. Maka inilah sesuatu paradok yang kebanyakan manusia itu salah dalam memaknai hal ini. Maka sekali lagi yang benar adalah marilah terus-menerus kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka kalau setiap hari, setiap saat kita bersyukur, maka setiap hari pula, maka setiap saat pula
kita itu tentunya akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian marilah kita ingatkan kembali hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, walakinnal ghina ghinan nafs, namun kaya adalah kaya hati yang selalu merasa cukup. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, marilah terus-menerus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun keadaannya pasti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa cukup. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberlimpahan harta benda kepada kita semua. Maka jawaban dari itu semua sebenarnya adalah marilah kita semua mengingatkan untuk terus-menerus membawa rasa syukur yang ada pada diri kita dan jiwa raga kita ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, baiklah, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing dan merahmati kita semua menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.